Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. CEO The Highland Park Resort Jimmy Chua memberikan pandangannya yang mendalam tentang Missionis Indonesia 2024, khususnya mengenai pentingnya kewirausahaan dalam kehidupan para finalis. Dalam sesi pembekalan kewirausahaan yang diselenggarakan untuk finalis, Jimmy merasa bangga melihat betapa peserta Missionis Indonesia dapat menangkap esensi kewirausahaan dengan pola pikir yang berbeda dan di atas rata-rata. Menurut Jimmy, untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang kuat, finalis perlu mengalami perubahan pola pikir. Ia menyebutkan prinsip penting dalam kewirausahaan, yakni mindset change yang akan berujung pada life change. Jimmy menekankan bahwa meskipun banyak finalis yang sudah mengenal dunia bisnis sejak kecil, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga pedagang, hal itu tidak cukup untuk menjadikan mereka sebagai business owner. Lebih lanjut, Jimmy menjelaskan bahwa meskipun orang tua mereka seringkali sudah menjalankan bisnis, mereka tidak selalu dapat mengajarkan prinsip-prinsip kewirausahaan kepada anak-anak mereka. Salah satu hal yang disoroti Jimmy adalah bahwa peserta Missionis Indonesia perlu memahami perbedaan antara menjadi seorang entrepreneur dan business owner. Menjelang ajang final Missionis Indonesia 2024, Jimmy mengingatkan bahwa gelar yang mereka sandang bukan hanya soal kecantikan fisik, tetapi juga mencerminkan kualitas, etiket, dan kepribadian yang dapat menjadi contoh bagi masyarakat. Jimmy juga menekankan pentingnya integritas dalam dunia bisnis. Dengan semangat mindset change dan life change, Jimmy berharap bahwa para peserta Missionis Indonesia dapat membawa perubahan positif bagi bangsa. Bagus banget ya. Mereka di atas rata-rata. Memang yang selama ini aku lihat, memang Eljon punya kelebihan tersendiri bagaimana mensortir, men-screening, sehingga orang-orang yang ada, anak-anak muda yang ada tuh Gen Z yang ada, bukan Gen Z yang rata-rata, tapi mereka yang punya pola pikir yang berbeda. Gitu. Kenapa berbeda? Karena cara bertanya mereka, cara berpikir mereka, bahkan tadi secara pembekalan entrepreneurship, mereka nangkap sekali bahwa ternyata mereka juga sudah melakukan entrepreneurship itu dan dengan cara pikir mereka yang beda di atas rata-rata. Jadi aku rasa wow, itu membanggakan banget. Iya, mereka untuk menjiwa satu prinsip aku ada satu yang namanya mindset change, life change. Jadi pola pikir mereka yang pertama adalah mesti diisi dulu. Karena mereka tidak mungkin menjadi entrepreneur dengan sendirinya. Mungkin ada yang berbakat. Dari awalnya yang tukang dagang, kalau zaman dulu kan, apalagi ini Miss Chinese kan, dari lahir udah lihat orang tuanya dagang, buka toko. Tapi itu hanya semata dagang loh, belum sebagai entrepreneur yang menjadi business owner, bagaimana membuat sistem. Nah, yang menariknya adalah pelajaran itu tidak didapat dari orang tua mereka. Karena bukan mereka nggak mau ngajarin juga orang tua. Satu, tidak ada kesempatan waktu untuk ngajarin. Kedua, biasanya karena anak sendiri kurang didengar. Jadi mereka ada orang ketiga yang harus mengisi pola pikir mereka. Jadi kalau mereka udah terisi, nah tinggal memfasilitasi mereka, gitu loh. Satu, budaya Tionghoa itu rata-rata umumnya sebenarnya kalau secara entrepreneurship yang aku tadi share, adalah mereka pasti umumnya sudah ada duluan dari orang tua mereka. Karena mereka biasanya orang Chinese itu berpikir, keluar nanti lu lulus sekolah, lu dagang ya. Bahkan cenderung lebih banyak dagangnya daripada kerja sama orangnya gitu loh. Jadi itunya sudah benar. Cuma bagaimana, tapi mereka kan perlu juga asupan input dari orang lain sekeliling mereka, dan mereka tidak boleh jauh terjebak di dalam yang namanya self employee, yang artinya tadi ada pertanyaan mereka selalu adalah apa? Waktu. Nah, artinya mereka sebagai entrepreneur sudah jadi entrepreneur tapi belum jadi business owner, entrepreneur business owner. Kenapa? Karena entrepreneur yang mereka lakukan adalah pedagang, nukerin waktu dengan uang, dan itu yang mereka lihat juga di orang tuanya. Rata-rata adalah self employee. Sedangkan business owner yang mereka sudah punya bisnis dan uang yang bekerja untuk mereka, tidak ada yang sempat ngajarin. Ya nggak mungkin juga pebisnis owner itu ngajarin. Dia nggak mungkin ngajarin gitu. Kalau nggak, ntar yang kerja sama mereka nggak ada yang mau kerja sama lagi sama mereka gitu loh. Kuncinya kan kayak gitu. Aku mau sampaikan bahwa bagaimana Miss Chinese bukan hanya secara status, predikat yang mereka sandang, tapi mereka harus membawa bahwa selama ini yang secara predikat mereka putri, mereka memang cantik secara luar, tapi attitude mereka bagus, mereka mewakili Indonesia, dan secara entrepreneurship pun mereka bagus karena mereka juga bisa membangun negara dengan cara berpikir yang namanya entrepreneurship gitu. Eljon terus
Eljon Indonesia itu menjadi kebanggaan, dan akhirnya mau nggak mau lama-kelamaan karena aku bareng dengan juga Pak Joni, Dedi gitu, artinya apa? Karena beliau punya integritas, orang-orang yang datang pun punya integritas, dan itu yang harus kita sokong dan dukung terus. Eljon Indonesia, Eljon bukan hanya untuk para putri, tapi Eljon juga untuk Indonesia melalui para putri yang dihasilkan. Maju Eljon, mindset change, life change. Artinya mindset putri-putri itu kita bekali, itu yang merubah Indonesia, nasib Indonesia menjadi lebih baik karena orang-orangnya penuh dengan entrepreneur-entrepreneur yang teruji. Tim Eljon Media melaporkan.